adalah rasa layak. Banyak orang berpikir kita bekerja keras agar kita bisa merasa layak untuk sukses. Namun saya punya cara berpikir agak sedikit berbeda. Menurut saya pribadi, kita harus rasa layak dulu, memiliki rasa layak terlebih dahulu, baru kita bisa berhasil. Saya ingin ceritakan sebuah kisah dari seorang anak yang sangat miskin. Dia punya mimpi untuk naik kapal pesiar super mewah, sebutlah namanya Star Cruise. Akhirnya dia bekerja keras selama 3 tahun, dia pecahin celengannya, dan dia membeli tiket dari Star Cruise tersebut. Kemudian karena dia menghabiskan seluruh uang celengannya, anak muda ini lupa menyisihkan uang untuk bisa makan di kapal super mewah tersebut. Tentu saja di kapal super mewah tersebut hanya ada restoran dan hotel bintang 5. Akhirnya karena duit dia habis, uang dia habis, dia hanya mampu untuk membeli bekal yaitu roti tawar. Ya, roti tawar atau mungkin roti gandum. Kemudian pada saat di hari pertama di kapal super mewah tersebut, anak ini menjauh sama kelompok yang lain. Kenapa? Dia nggak pede. Dia nggak punya uang untuk makan di restoran bintang 5. Dia mojok di derbaga, gelap-gelap dia makan roti gandum. Hari kedua juga sama, demikian juga dengan hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga ada seorang petugas kapal datang menghampiri dia. Petugas kapal ini bilang, kenapa kamu makan sendirian, kenapa kamu nggak gabung sama mereka? Anak ini bilang, Pak, saya berbeda dengan yang lain. Saya bayar tiket ini, saya kerja 3 tahun dan duit saya habis. Saya hanya mampu beli roti gandum. Lalu petugas kapal yang awalnya curiga ini, akhirnya ketawa terbahak-bahak. Petugas kapal bilang sama anak ini, nak coba lihat tiket kamu. Dia keluarkan tiketnya, sekarang kamu balik. Dia balik tiketnya, dan ternyata di tiket tersebut ditulis, tiket ini berlaku makan di restoran bintang 5, 3 hari, 3 malam. Nah, maksud dari kisah ini membuktikan bahwa ternyata kerja keras saja nggak cukup selama kita nggak memiliki rasa bangga dan rasa layak dalam hidup kita. Demikian juga dengan sepak bola Indonesia. Sebelum kita menang, yang paling penting adalah selain skill, kita harus bisa memiliki yang namanya mentalitas juara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak meremehkan lawan. Yang kedua, saya ingin bahas tentang sense of crisis. Rasa krisis yang kita ciptakan di dalam diri kita. Sebagian besar tim sepak bola yang juara, saya perhatikan, mereka menganggap semua pertandingan adalah final. Mereka menciptakan krisis di dalam dirinya. Ada seorang sahabat saya, namanya Bapak Jaya Setiabudi, dia bikin buku judulnya adalah The Power of Kepepet. Nah ternyata orang-orang lebih kreatif ketika mereka kepepet. Demikian juga dengan sepak bola. Agar kita bisa menangkan sebuah pertandingan, jangan pernah menganggap, oh ini tim kecil, ini tim besar, ini tim yang biasa saja, ini tim yang sangat spesial. Semua pertandingan adalah final. Waktu karir saya juga sedang bertumbuh, waktu saya mengarang buku, dari tahun 2009 sampai 2010, saya tidak punya buku. Saya menunda untuk mengarang buku, karena saya tidak memiliki sense of crisis. Saya punya pikiran bahwa saya nggak mati kelaparan karena saya nggak karang buku. Nah tapi kemudian saya pikir, saya perlu menciptakan sense of crisis, rasa kepepet dalam diri saya. Akhirnya saya jual inden buku saya. Dan sebutlah bulan Mei tahun 2010. Dan waktu itu ada 5.000 orang inden. Bulan Aprilnya 1 bab pun belum saya tulis. Tapi karena sudah 5.000 orang pesan, dan 1 bab pun belum saya tulis, saya kepepet. Nah, saya mulai pikir, iya betul juga, buku The Power of Kepepet itu betul juga. Kenapa? Saya juga pernah baca sebuah penelitian dari universitas di Inggris yang mengatakan bahwa seorang yang memiliki 3 tanggungan atau lebih, ternyata lebih sukses dibanding dengan orang yang tidak punya tanggungan. Jadi banyak orang bilang, saya menikah tunggu kaya. Pada kenyataan nggak kaya-kaya, nggak menikah-menikah. Nah akhirnya, saya beli alat rekam suara. Karena kalau ketika lambat, saya buat alat rekam suara. Dan akhirnya dalam waktu hanya singkat sekali dari April sampai Mei, buku saya terbit tepat pada waktunya. Karena saya menciptakan sense of crisis. Yang ketiga adalah extra time. Nah bicara soal extra time, setiap pertandingan punya yang namanya injury time atau extra time. Extra time adalah sebuah menit akhir yang biasa ditambahkan 2-3 menit karena ada pemain yang cedera dan lain sebagainya. Dan di extra time, banyak sesuatu hal yang besar seringkali terjadi. Ya, di extra time atau di detik-detik terakhir, kita seringkali kehilangan sesuatu yang besar. Tapi juga di detik-detik akhir, kita juga seringkali mendapatkan hal-hal yang besar. Agar kita bisa berhasil, terutama dalam industri sepak bola, jangan pernah meremehkan detik-detik terakhir. Karena gol-gol keemasan selalu terjadi di detik akhir. Sebagian besar orang gagal karena mereka berhenti sebelum waktunya. Jadi segala sesuatu yang sangat kita inginkan sesungguhnya tidak jauh. Hanya sedikit di luar zona nyaman kita. Jadi kalau kita memutuskan untuk berhenti, ingat bahwa detik-detik terakhir adalah waktunya untuk gol-gol kemasan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Luar biasa. Keren Dan sekali. kita masuk pada detik-detik terakhir ya. Betul sekali. Iya, betul. Jadi kita nggak kalah ya. Aduh. Nah, saat lagi kita juga akan menghadirkan dongeng untuk Anda semua pemirsa. Wah, dongeng apa nih? Dongeng Senturi, dongeng Hambalang atau apa? Tenang aja. Banyak, Ini soal banyak masih dongeng tentang sekarang ya. Dongeng olahraga dan juga Oh, sepak dongeng bola. olahraga. Waduh, kayak apa tuh? Tetap di Neo Demo Crazy. Aku pasti